Dalam kelompok binatang iblis ini, seharusnya juga ada saingan yang bisa menyaingi Zuo Junshi. Tapi sekarang Zuo Junshi bisa mundur untuk mendukungnya. Mungkinkah Master Junshi lain juga menembak? Qin Yichen, yang berdiri di desa Suezeng dan melirik ke empat sisi, berpikir bahwa dia merasa segar kembali. Dia mengalir di sekitar kota Tian, dan itu adalah lengan kiri dan kanan penguasa kota. Keduanya menembak bersama. Itu berbahaya. Dan Qin Yichen menebaknya dengan benar. Awalnya, Zuo Jun harus menyetel 36 untuk mendukungnya. Tetapi dia harus bertarung melawan musuh. Dan Junshi yang tepat bertanggung jawab untuk duduk di belakang kota selama setiap gelombang binatang buas. Dan omong-omong, dia waspada terhadap binatang iblis yang mendominasi itu. Namun, karena gelombang binatang ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke desa darah Zhengzai. Setelah diskusi antara dua utusan Jun yang tepat membantunya melawan musuh yang kuat. Sementara Zuo Jun mengirim dirinya sendiri ke kekayaan darah Zhengzai. Saat ini, Zuo Junshi sudah bermain melawan dua binatang iblis. Salah satunya, Demon Beast, terbakar dengan api emas dan merah. Seolah-olah itu adalah inkarnasi dari Great Sun. Sayapnya berkedut, dan mereka menyapu kekuatan besar dunia. Qin Yichen memperbaiki matanya. Binatang iblis itu panjangnya 1000 kaki, tapi kelihatannya seperti kutilang. Sepertinya iblis api emas yang bisa bersaing dengan Raja Abadi di Kutub Utara Pedang. Siluet lainnya adalah cahaya hitam putih yang naik. Dengan ranah Qin Yichen hari ini, tidak mungkin untuk menembus wajah cahaya yang sebenarnya. Hal yang paling menakutkan adalah siluet itu memancarkan atmosfer yang sangat berbahaya, dan itu juga mengubah 10.000 seolah-olah tidak memiliki tubuh tetap. Qin Yichen ingat dengan jelas, ini adalah binatang iblis yang mengerikan yang dapat merobek awan petir Raja Abadi Antartika. Konfrontasi antara kekuatan ini mengguncang langit dan bumi. Bahkan Qin Yichen hanya bisa menyembah dan mengagumi seperti pembangkit tenaga listrik lain di sekitarnya. Namun, meskipun dua binatang buas itu luar biasa, tetapi dalam beberapa tarikan napas, Qin Yichen telah menyadari kekuatan Zuo Junshi. Dia juga mengerti mengapa Zuo Jun memungkinkan satu orang untuk melawan dua binatang iblis. Saya melihat bahwa Zuo Junshi berbeda dari 4 Raja Abadi, atau bahwa penglihatan Qin Yichen sama sekali tidak dapat melihat jalan sebelumnya. Tetapi singkatnya semua tangan adalah kekuatan magis. Yun Xianwei. Satu orang melawan dua binatang iblis, jangan menang. Setidaknya Zuo Jun tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kesombongan semacam ini membuat pembangkit tenaga listrik teratas di hadapan hanya dua kata mengejutkan. Layak menjadi pangeran, kamu bisa memblokir dua binatang iblis dengan kekuatanmu sendiri. Kamu memiliki tuan untuk duduk di kota. Binatang iblis ini benar-benar tidak dapat membantu kami. Bagus sekali. Tuhan membuat Tuhan perkasa. Qin Yichen juga diam-diam terkejut. Meskipun dia jauh dari Immortal Monarch Realm, dia juga menduga bahwa bahkan di Immortal Monarch, ada kekuatan. Zuo Junshi karena kemampuannya untuk melawan dua Demonic Beast, secara alami juga bisa menghadapi dua Immortal Monarch. Dan duta besar yang tepat harus setara. Terlebih lagi, ada penguasa kota yang lebih kuat di belakang dua orang. Pada saat ini, Qin Yichen hanya mengerti mengapa Tuan Kota Liu Tian dan kedua raja bisa menjadi penguasa lembah sungai. Tidak ada yang berani mengguncangnya. Bahkan Raja Abadi Timur, Selatan, Barat, Utara, bersedia mendengarkan misi mereka. Kekuatan. Cepat atau lambat, aku bisa memiliki kekuatan duniawi. Qin Yichen sangat bersemangat sehingga dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Dengan bantuan Zuo Junshi, tekanan dari banyak pembangkit tenaga listrik yang mati-matian melawan gelombang binatang tiba-tiba berkurang banyak. Bagaimanapun, membebaskan Raja Abadi Utara dan Selatan, menghadapi binatang iblis pembangkit tenaga listrik teratas, saya takut jika saya mengangkat telapak tangan, saya dapat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Untuk tingkat pertempuran ini, keseimbangan akan sangat dimiringkan untuk setiap pembangkit tenaga tambahan Raja Abadi. Setelah merasakannya, Qin Yichen mengetahui bahwa dia sekarang benar-benar aman. Setidaknya ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dan binatang iblis tidak akan pernah diizinkan untuk menghancurkan darah. Melihat sekeliling, Qin Yichen dengan cepat menangkap siluet Sui Qitian dan bekerja dengan bintang iblis untuk menghadapi binatang iblis. Segera, dia melakukan transmisi suara dan berkata, "Guzu, kemarilah." Sui Qitian terkejut, tubuhnya berkelebat, datang ke Qin Yichen, "Saudara Qin, ada apa?" Qin Yichen tertawa, "Tidak ada, tanyakan saja ramuan Guzu sudah cukup." Sui Qitian mendengar ini, dan tiba-tiba tersenyum, "Tenang, masih banyak yang harus saya lakukan. Saya baru saja mengambil ramuan Qin Brother. Dan binatang iblis dari Tongjing tidak menginginkan saya sama sekali." "Itu bagus." Qin Yichen merasa lega. Dan kemudian dia berkata, "Guzu, ganggu kamu untuk pergi ke Tielisan dan Yuruntian dan mengirim ramuan." Saat berbicara, Qin Yichen mengeluarkan beberapa botol batu giok. Pemilik lembah berpikir bahwa siapapun yang pantas mendapatkannya adalah baik. Qin Yichen ingin pergi sendiri. Tetapi setelah mengalami bahaya yang ganas barusan, dia memutuskan untuk tinggal di desa dengan lebih aman.
Belum lagi akibat dari pertarungan pembangkit tenaga listrik alam surga berada di luar kemampuannya. Dan Sui Qitian segera memahami maksud Qin Yichen. Ini untuk mengambil kesempatan untuk semakin mempersempit hubungan dengan pembangkit tenaga listrik kota Liutian. Tenang, serahkan padaku, dan kamu akan tinggal di desa. Sui Qitian mengambil botol batu giok dan melirik ke kiri dan ke kanan, lalu melihat siluet kekar yang sedang membunuh. Ya, langit kolam darah terbang menjauh, dan Tai Lisan bertarung dengan binatang iblis kesempurnaan alam surga saat ini. Meskipun angin tidak bertiup, orang yang tertarik juga dapat melihat bahwa dia tidak lagi menekan binatang iblis seperti sebelumnya. Adapun akar penyebabnya, hanya Tai Lisan sendiri yang tahu. Sial, dan Xiao sudah mulai melemah. Saat datang untuk mendukung, Tai Lisan minum obat. Sekarang dia sedikit malu karena hanya ada satu ramuan kelas atas yang disumbangkan oleh Qin Yichen. Jika dia mengambilnya sekarang, dia enggan. Tetapi jika dia tidak mengambilnya, sangat sulit untuk membunuh binatang iblis itu. Namun, pada saat ini, saya melihat siluet Sui Qitian terbang sejauh 1000 meter di sekitarnya, dan saya sedikit terkejut ketika menghadapi akibatnya. Tetapi masih tersenyum. Tuan Besi, Sui ini ada di sini untuk membantu Anda. Saat Tai Lisan bertarung, dia melirik Yu Guang, dan ketika dia melihat bahwa pendatang itu adalah Sui Qitian, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Anda datang untuk membantu saya? Dalam hal kekuatanmu, itu hampir menjadi penghalang bagiku. Sui Qitian, aku sudah cukup berurusan dengan binatang iblis ini. Kamu bisa membantu orang lain. Hal ini juga terlihat pada wajah Sui Qitian dan Qin Yichen. Tai Lisan cukup baik untuk berbicara. Jika dia berubah menjadi orang lain, saya takut dia hanya akan menghancurkan kepalanya dan menutupi wajahnya. Tapi Sui Qitian tertawa lagi. Sui ini tahu bahwa dia tidak dapat membantu Iron Man dengan kekuatannya sendiri. Tapi barusan Qin Brother membiarkan Sui ini datang dan membantu orang dewasa. Saat berbicara, Sui Qitian mengeluarkan botol batu giok. Orang dewasa bekerja keras. Botol ramuan ini harus menjadi perhatian kecil saudara kita. Sebuah botol. Begitu kata ini keluar, Rao Shizeng dan binatang iblis berjuang keras. Tai Lisan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini botol. Dan tidak akan pernah hanya ada satu atau dua di dalam botol ini. Qin Master benar-benar murah hati,